محمد صلاة من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكله أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan sama Allah untuk melanjutkan istiqomah kita. Kita buka kegiatan kita, rutinitas kita, pembacaan hadrah basaudan, sekaligus dilanjutkan pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karya Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan pertemuan pertama kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari masa-masa zaman-zaman kebodohan sehingga masa-masa yang penuh dengan ilmu, penuh dengan cahaya, penuh dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatizah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Al-Ustadz Harun Ar-Rasyid, Al-Habib Bagir, Al-Ustadz Rifat, Al-Habib Hussein Al-Mahdali, Ustadz Ferdi, Habib Fihir Syaiban, Ustadz Fahad, ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan sama Allah, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, digampangkan dan dicapai segala hajat dan maksud. Mudah-mudahan pondok pesantren Rubatul Mustafa diberikan kejayaan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang tambah luas, diberikan kelasnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, yaitu Kitabul Ilm, Fadlul Ilmi, Fadlu Talabil Ilmi, keutamaan dalam menuntut ilmu. Al-Faidah Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat. Qala Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah, berkata Ka'ab, salah seorang di antara pendeta, mantan pendeta yang masuk Islam, Al-Ahbar di zaman Nabi Muhammad SAW, rahimahullah, semoga Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas. Seandainya, ini seandainya, beliau berandai-andai, seandainya manusia itu tahu, seandainya manusia tahu atau tampak di hadapan mereka. Apa yang tampak? Thawab. Apa thawab? Pahala. Thawab majalisil ilm, pahala hadir majelis ilmu. Apa
Akibatnya kalau misalnya manusia itu tahu dengan keutamaan hadir di majelis ilmu, laqtatalu alaih, pasti mereka bakalan saling membunuh. Saling membunuh. Pengen duluan. Pengen cepet-cepetan. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Nyatanya nggak kayak gitu. Buktinya apa? Buktinya nggak ada yang duluan masuk ke kelas sekarang. Bahkan banyak dari kita gurunya udah datang, jadi masih kemana-mana. Jadi seandainya katanya beliau ditampakin tuh pahalanya hadir majelis ilmu, maka pasti mereka akan saling membunuh. Bahkan dia bakalan duduk di paling depan ini seandainya, tapi nyatanya nggak tampak di hadapan manusia. Hatta bahkan yatruka kullu zi imaratin imaratahu, bahkan seandainya pun seseorang yang memiliki apartemen, memiliki pekerjaan yang sangat sulit sekalipun, dia bakalan tinggalin itu pekerjaannya. Wa kullu zi suqin suqahu, bahkan seandainya dia punya toko, bakalan ditutup dulu tokonya itu untuk menghadiri majelis ilmu. Ini seandainya kalau ditampakkan kepada manusia. Nyatanya manusia tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Katanya Sayyidina Ali apa? An-nasu niyamun. Ya, an-nasu niyam. Kita ini manusia ini pada hakikatnya itu sebenarnya kita masih dalam keadaan tidur. Fa iza matu, nanti kalau udah meninggal, intabahu, baru tuh sadar yang namanya keutamaan hadir majelis ilmu, yang namanya keutamaan sholat. Ya, sekarang kita nggak sadar dengan keutamaan tersebut. Kenapa? Karena kita ketutup, mahjub, terhalang dengan hakikat-hakikat tersebut. Tapi mereka para ulama menyampaikan hal tersebut karena mereka sudah melihat hakikat-hakikat tersebut, fadilah-fadilah tersebut, keutamaan tersebut. Kemudian satu lagi disebutkan an Anas ibni Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, sebagaimana yang telah dijelasin sama Ustaz Muhyiddin pada malam Lailatul Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan, tentang Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Ya, pembantunya Nabi Muhammad. Umurnya masih kecil, ya. Disuruh khidmah sama Nabi banyak, teledor namanya juga anak kecil, ibaratnya Jailani kalau katanya beliau. Jailani disuruh khidmah, ya. Dia masih suka main, masih suka ini. Ya, beliau menceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena kesehariannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi beliau jelasin tentang apa yang keluar dari lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi." Berarti enak banget jadi santri, Sat. Kalau kita jadi guru kan enggak dapat faedahnya nih. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu lah. Kalau asatidzah keluar ngajar dapat enggak, Sat? Dapat saya. Jadi ini santri keutamanya keluar kamar niatnya apa? Menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah, maka seakan-akan dia itu dalam keadaan fi sabilillah apa? Berjihad. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia kembali. Ya. Dia datang ke pondok, selama dia di pondok maka dia dianggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi yang berhenti dari pondok. Rugi yang berhenti dari pondok. Kenapa? Karena dia tidur aja di pondok dianggap jihad di jalan Allah Subhanahu, karena dia keluar dari rumahnya untuk apa?
Menuntut ilmu sampai kapan dianggap pahala jihad? Sampai dia balik lagi. Kapan balik dari pondok? Maulid. Jadi selama dari bulan Syawal sampai bulan Maulid dianggap berjihad, apalagi diniatin ketika dia keluar dari rumah atau keluar dari kamarnya untuk apa? Untuk menuntut double tuh pahalanya. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia seakan-akan jihad di jalan Allah Subhanahu. Kenapa bisa dianggap jihad? Bagaimana enggak dianggap jihad? Yang dipelajarin adalah ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kesempatan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Ali Baharun menyatakan kita datang ke sini itu bukan karena orang tua kita, bukan karena keinginan kita, tapi apa? Dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan kebaikan, maka Allah akan berikan, Allah akan tunjukkan jalan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat. Khususnya kita punya guru Al-Habib Hasan bin Ja'far Az-Zaghaf, Al-Habib Mustafa, dan seluruh guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhah min riyadhil jannah, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan madad, pertolongan, pandangan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala